Oke, teman-teman yang saat ini memang keadaan baru kadang-kadang tidak mengenakan kita, tapi apapun keadaan yang terjadi terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 ya, ini kita harus sebijak mungkin menyikapi keadaan hidup yang terjadi di kita masing-masing. Ono sing kena dampak dipecat saka pekerjaan, ono sing kedampak ordernya merosot tajam, ono sing kedampak secara langsung maupun tidak langsung, yang jelas teman-teman kena dampak lah gitu. Nah terus awake dhewe kena dampak, bagaimana cara menyikapi biar kita itu tetap dalam kondisi tidak terlalu panik atau gresulo, kalau wong basa Jawa bilang gresulo dengan keadaan. Ketahuilah konco-konco bahwa bersulo menyesali atau sifatnya tidak bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan ini, justru menyiksa awake dhewe. Ini apapun keadaan, awake dhewe pinter-pinter menyiasati, menyikapi, langsung mengambil sikap atau bersikap agar apapun keadaan awake dhewe tetap survive. Awake dhewe tetap kokoh imannya, kokoh tauhidnya, kokoh ekonominya. Assalamualaikum Kang. Nah, salam, ye. Apa ta? Oh, itu sikapi keadaan Enak gorengan. Anone COVID-19 iki lho kan, kanca-kanca kan akeh sing ngresula. Iyalah wong akeh. Kan akeh sing ngresula, akeh sing jadi ngresula kan yo percuma. Ngresula kan percuma kan. Tapi manusiawi yo. Iya, walaupun iya manusiawi, ngresula sifat manusiawi, tapi manusiawi kan juga bisa berpikir lebih bijak. Karena begini, ngresula pun tidak langsung merubah keadaan. Kan gitu. Bener gak? Misalnya, wah ini gara-gara corona misalnya. Aku dipecat saka pekerjaan, aku montang-manting. Memang faktanya seperti itu. Kok kayak aku mentau kan. Oh, kowe kepecat yo. Sorry aku ora ngerti. Tapi ngene kan. Nek menurut jenengan ya. Kan pikir-pikir Covid iki akeh. Sebagian yo ora akeh ya. Ora ndi? Ora ini. Ora kok gowo malah. Iki kan akeh sing dadi pecat, terus sing loro ora iso balik. Terus sing ketelu yo kabeh kaya mungkin Dubai, Jakarta kan di lockdown, jadi kan mungkin kalau misalnya ke pasar jadi sepi, kan otomatis kan orang berpikir dia caranya bisa bertahan hidup di kondisi yang kayak gini, sehingga mungkin bisa 1 atau 2 bulan, bahkan mungkin bisa lebih. Karena kan mungkin sebab itu saya musim begal, terus rampok dan lain sebagainya kan efek dari itu. Efek sebab itu kan ngono kan. Nek bicara soal ide nek ngadep menurut sampe sarane piye? Kayak aku iki ya lagi mumet ya ora ndek duit ya nek. Ya. Nek bicara duit padha. Kan nek menurut aku ya Kang. Menurut aku ngene. Hampir semua orang itu berdebat sama. Ora karyawan, ora pengusaha, ora profesional yang lain itu dengan adanya corona ini kena dampak kabeh. Mungkin beda dampaknya kan gitu. Kenapa sampai misalnya sampai resign atau dipecat sebuah pekerjaan, dirumahkan, itu karena bos jenengan kan kena dampak kan, mesti ngono. Umat juga bisa jadi kan gitu. Yang lain juga seperti itu. Nah, awake dhewe piye mensiasati? Jelas kalau kita hanya bicara orientasinya adalah kudu duwe duit meneh kaya wingi. Ya ora masuk kadang. Ora masuk. Kita kan bahasanya adalah bagaimana tetap kita ini awake dhewe tetap iso mangan misalnya. Wis iso mangan sampe. Wis apik.
iso bertahan, Heeh. syukur iso bahagia tetep. Kalau kita bicara fakta, faktanya awake dhewe kowe iso ngerokok. Ya, Kowe tetep iso mangan kan? ya Pak ya. Iya kan? Heeh. Artinya apa? Yang berubah kan hanya status pekerjaan. Heeh. Tapi kan tetap iso mangan, podo. Tetap iso ngerokok, tetap iso ngumpul kayak gini. Kan begitu. Pasti semua keadaan ini dibalik semua dibalik ini semua ini pasti ono hikmah. Saiki tak takok, seandainya kowe ora dipecat, apa saiki jam saiki kowe moro rene? Ya, turu kesel lah ya. Nah, kan? Akhirnya hikmahnya minimal awakmu ketemu aku. Kan gitu. Nah, itu satu hikmah. Terus ada teori aku kalian biyen Apa ya? teori untuk mensiasati sebuah perubahan keadaan. Umumnya orang ketika ada kondisi berubah, umumnya orang pertama adalah bingung sih. Ya, pasti toh. Bingung sih. Umumnya orang Kaget ya. bingung, terus marah kadang, terus pokoknya psikologisnya yang terganggu. Kebingungan, stres orang ketung, stres sithik mbek stres gede. Akhirnya skala stres kan ada yang stres sampai membabi buta. Dari stres menimbulkan sebuah sikap, ono sing karena stres dia merampok, dia berbuat kriminal, dia melakukan hal yang Jalan pintas. jalan pintas. Yang menurut turunannya pendek-pendek lah, tidak mempertimbangkan orang berpikir panjang. Setelah dia stres, karena mungkin kesal stresnya, berhari-hari kok ngene ora berubah, diberi stres tetap aja keadaan ora berubah, maka orang berpikir bertahan, berpikir mencari solusi, berpikir untuk saya harus bagaimana biar tetap bisa ngerokok, biar tetap bisa makan, biar tetap bisa mencukupi keluarga, kayak seperti itu. Setelah berpikir seperti itu, ketemu konsepnya, kayak dia melakukan, artinya dia adaptasi terhadap keadaan. Nomor saya ini lambat. Ya. Karena harus melalui fase stres, ya kan? Stres. Harus melalui fase mikir kudu piye dan sebagainya. Sebenarnya ini rugi sikap seperti itu. Sikap sing bagus sebenarnya ya harus langsung menyesuaikan diri terhadap keadaan. Begitu kayak gini, aku dipecat, aku harus cari cara lain. Berpikirnya ke solusi. Nek dadak stres bingung ngene ora rampung-rampung. Nah, iki ngomong-ngomong ki ya. Dampaknya yang jenengan ki piye kan untuk saat ini? Kan jenengan juga punya pekerjaan mungkin yang lainnya, apa mungkin aman-aman aja, apa juga ikut terdampak. Pasti dengan keadaan seperti ini saya pun kena dampak. Tapi kan ora tak rasake. Jadi meh dampake sepriyo tak ora pada tak gagas. Aku gagasnya ora dampaknya. Tapi saya langsung fokus ke solusi. Aku kudu ini. Oh, Contohnya iki. Contohnya misal beberapa MOU proyekku lah. Pekerjaanku kan pending ki. Akhirnya harusnya ada pencairan kan, nggak ada pencairan. Maka target schedule yang ada yang saya rencanakan kan semua cancel. Mundur. Aku rak pusing nama mundurnya ora tak pikir. Tapi bagaimana saya mencari peluang lain? Terus aku boleh informasi tak gali Faktanya ketika saya fokus cari solusi entok kan. Entok solusi walaupun keadaan seperti ini aku entuk pekerjaan juga. Jadi nek kowe iki ana iso dhewe ya. Ora iso. Kadang ono sing ngene kanggo sukses terus akhirnya rada petingkah titik ya ora petingkah ya Bang. Agak selfish ya nek bahasanya ya. Jadi wis ngene bisa lagi kan ngene kan mungkin ada yang bingung bahkan nek itu mungkin ada beberapa perusahaan sih malah langsung bangkrut ya ini. Karena mungkin ya karena relasi ini ya. Jadi relasi itu sangat penting dan relasi menurut saya itu adalah investasi buat orang-orang yang memang tidak punya investasi secara finansial. Investasi
yang hakiki yang harus ada di setiap orang itu ada relasi, investasi. Karena dengan relasi kui awake dhewe membuka peluang informasi seluas-luasnya. Relasi ini kan kalau saya dengar ngendikane Kiai Hasanuddin Iya. itu mempiar diri. PR itu kan kalau bahasa Indonesia ya terjemahan. terjemahkan public relation. Public relation ya. Jadi bagaimana kita itu membuka seluas-luasnya agar orang itu nyaman dengan kita. Itu kunci. Agar semua orang dari berbagai latar belakang itu nyaman dengan kita, nyaman dulu. Jadi dia nyaman dengan kita. Ben klop sih Iya, klik dulu dengan kita. Nah, bagaimana orang itu klik? Ya itu namanya mempiar. Membuka, kita juga jangan nutup dari informasi orang tersebut. Di sisi lain, kita sedikit banyak juga harus mengimbangi, memberikan informasi terkait dengan mungkin kebetulan misalnya dia lagi membutuhkan A, membutuhkan B, kita buka informasi. Itu sekarang nggak langsung kayak ngelatih kendora keras kepala ya. Karena anak si wong introvert, malas kumpul, aku sibuk, aku kesel dengan mungkin nggak aku ini lah kayak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi nek bahasa Jawa ini aja gelas ki aja dikebaki. Nah, wong gelasnya dikoncomi. Ngono lah. Nen kene iso nampa, Orang itu kan ilmu itu kan bisa didapat dari mana saja. Sama, kita itu bisa mendapatkan relasi dari mana saja selama kita mau menerima. Nah, yang celaka itu ketika kita punya sikap mental yang selalu nutup diri. Itu celaka. Ya, contohnya, misalnya ada orang menyampaikan informasi, kowe ngremehke misalnya. Aku tahu ngerti. Tidak bagus. Ada pemaki ya. Bahasanya semaki. Ini sebenarnya merugikan diri sendiri. Ya kan ilmu bisa didapat dari mana saja. Dari cah cilik ya iso, saka gurumu memang guru ya iso, saka kancamu ya iso. Pada intinya adalah bagaimana itu setiap orang yang ada di sekeliling kita itu nyaman dengan kita. Kita buat seperti itu. Awake dhewe kumpul mbek copet nyaman mbek kita misalnya. Awake dhewe kumpul mbek ustad nyaman dengan kita. Awake dhewe kita kumpul mbek wong umum, siapapun mereka berbagai latar belakang sosial, dia nyaman kabeh mbek awake dhewe. Ini kunci. Berarti ya jane pas wae nek kok ngene ya kan. Kan ngene iki lho kan. Kan musik ra entuk. Terus wong bingung. Kadang aku mikirnya nek kan. Kayak aku ya, kerjanya neng Jogja, ibarat di luar daerahku ya. Setahun bagi poso neng gonku kerja yang nggak baca, aku kerjanya kota A. Asliku aslinya kota B. Kan aku masa sensasi, tapi pas bojo lebaran ya. Ngapura-ngapurane neng omah. Padahal aku dosane akeh nang kene. Ya mungkin saiki wae kudu dhewe mbok eling sing mungkin sing urip bareng ya sing biasa diawori ya. Intinya kan karena wabah ini sehingga kan dilarang mudik, dilarang bepergian kan ngono kan. Intinya kan ngono sehingga efeknya karena dilarang mudik kita tidak bisa face to face silaturahmi, tidak bisa mudik dan sebagainya. Kan ngono intinya. Nah, ini aku kelingan hadis tentang isolasi ono lho. Zaman dulu itu Rasulullah tidak menyampaikan hadis tentang isolasi diri terkait dengan wabah. Nek biyen dalam hadis itu disebut taun. Sing salah ini ya kan. Nek misalnya ada suatu wabah, ya kamu pergi dari situ, tapi nek sudah terlanjur menyebar, kamu jangan keluar dari situ. Kurang lebihnya ngono. Kurang lebihnya ngono kuwi. Kuwi diriwayatke ora salah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ketika itu Rasulullah itu mendikong bahwa kamu sudah mendengar wabah di sebuah negeri, maka kamu jangan
pergi ke tempat negeri tersebut. Artinya kampung kono, kecamatan kono kok wis ana wabah iki. Lah kowe aja ngawur ono ngono lho. Nah, sebaliknya kalau negerimu sendiri atau kampungmu dhewe, kecamatanmu dhewe wis ana wabahe, lha kowe aja lungono, aja menghindari wabah terus kowe pergi ke sana. Ngono kuwi, kurang lebihnya. Maka bisa jadi loh iki pemerintah iku nglarang awake dhewe mudik bersandar dengan hadis tersebut. Karena ini sing terdampak virus ini yang ana Bali. Kan Rasulullah melarang itu. Kan begitu, sama yang belum kena dampak tapi dia dengar bahwa negeri lokasi yang lokasi tertentu kuwi kena wabah, ya kowe aja rono. Gampangan hadis isolasi ya. Nek aku ngarani ngono, Rasulullah sudah menciptakan perintah isolasi saat itu. Ngono. Kita ambil ora? Ambil apa Apa kok? itu? Ngono kuwi. Enak ya. Jadi sing terisolasi ya kudu golek siasat, men tetap mempertahankan kehidupannya ya apa adanya, rasa nuntut sing macam-macam, keadaan memang kaya ngene gitu. Nek sampai nuntut sing macam-macam kudu kaya mbiyen ngene-ngene, stres malah. Bukan ya. Ya pikirnya itu solutif gitu loh. Jadi memang ini adalah bisa jadi ujian, bisa jadi azab dan sebagainya. Tapi enggak usah mikir ke sananya, tapi kita fokus ke piye sih solusinya aku ben tetap survive. Piye sih solusinya ben aku tetap bisa bertahan hidup, mau cari bantuan, macam-macam solusi kan. Ora usah malah fokus nang strese. Bersulo dan sebagainya. Kan ora iso lah awake dhewe nuntut keadaan itu selalu bersahabat dengan kita tidak bisa. Keadaan itu ya itu kan sebuah tantangan. Awake dhewe sebagai manusia sing kayak pikir kalau dewasa kan berpikir akal barang. Ya kayak akal yang berpikir searif mungkin menyikapi segala keadaan yang datang dan itu. Nah awake dhewe terus nuntut keadaan ngene ndak bisa. Terus sia-sia awake dhewe stres ngopo wong stres ya ora selesai juga. Kecuali stres terus virus hilang ngono ndak masalah. Nah menurut aku ngono, tapi sing ngono iki kahanan iki lho. Memang sebagian orang memang ngolah kowe ngomong tok. Lha tapi iki faktane ngono lho. Artinya ngene, kowe meh stres yo tetep ora iso merubah. Lu kan lebih baik kamu fokus ke solusi kan ngono ah. Ya terlepas piye bentuknya nanti yang akan kamu dapat, minimal kan kamu ikhtiar biar Allah nanti menunjukkan. Kamu gitu. Kan langsung terus ono wabah terus awake dhewe ora sombangan kan enggak juga kan saya ngomong. Tetap ono solusi, pasti Allah kasih solusi yang lain asal kita khusnudon sik kepada Allah. Positif thinking ya. Positif thinking sik ngono carane. Ojo dilepokke pikiran kabeh sing ra bijak ya. Lu kuwi piye? Menurut kowe ngono lah. Masuk sih. Betul ya. Mungkin nang desa-desa ya. Nang desa-desa kan wis enek tani. Ibaratnya randu duit kan mungkin sayur parine kan bisa dipanen. Nah, kan misalnya itu Jakarta kan di lockdown kan kita sebutnya dokulaan maka masker ditimbun kemarin kayak gitu tau itu iya. Kadang aku mikir mereka bukannya pas di lockdown ini kabeh dikunci ning kono ora entuk metu terus enak mungkin enak sing karyawan ditoke apa mungkin iso aktivitas apa sing sabulan tidak bersihkan seharusnya kan momen berbagi saling bantu untuk bertahan. Malah saling kerjaan ya. Ya. Lagi-lagi saya kan menyampaikan bahwa itu kan sikap orang, keadaan dunia ini kan situasi. Jadi apapun bentuk situasi ini kita nggak usah fokus di yang terjadi. Pasti ono dunia memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan, ini manusiawi. Ya salah ya. Ya awake dhewe kan fokusnya ora kuwi. Awake dhewe bagaimana sih saiki di individu masing-masing kita ini memang benar iso menghadapi situasi. Ngono wis cukup. Nah kita tidak memikirkan secara luas, nanti awake dhewe malah fokusnya kacau, awake dhewe malah ora ketulungan gitu, randut ora ndang solusi. Ora nyandek ya. Ya bukan masalah ada orang nyandake, tapi sia-sia lah kita berpikir ke sana.
ya serahkan semua ke Allah saja. Untuk yang ada oknum penimbunan masker, ada pribadi individu atau kelompok yang memanfaatkan ini menjadi menguntungkan mereka, ya itu Indonesia ya. ya itu kan situasi lah, situasi. Jadi kita tidak bisa langsung menghentikan itu semua secara pribadi, nggak bisa. Sikap yang paling baik ya awake dhewe yuk nyari jalan. Kita bertahan, husnuzon sama Allah, lalu kita berupaya. Ngono wae, fokus ke yang baik-baik. Itu kan pasti untuk jalan. Pasti. Tak mungkin langsung mantep terus dipakai. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita nuntut, boy orang bari. Wah, jane kepenginku yo ngene, ora dipecat, ora iso. Memang keadaannya seperti ini. Sing ono ngene iki ya. Nikmati, syukuri yang ada, lalu cari lagi alternatif. Mikir meneh upaya-upaya yang positif. Nah, insya Allah nanti tetap aku yakin kalau selama apa yang kita pikirkan itu positif, nanti dampaknya akan baik juga terhadap diri kita. Mungkin dampaknya kan ketenangan, menghadapi ini tenang, rezeki juga Allah kasih, ya karena kita sudah berawal dengan positif tadi, pemikiran yang positif, terus kemudian pada takdir Allah. Doa ya. Iya, berdoa. Sama doa berupaya tetap kemudian dengan Allah, yakin lah ya, tetap ada solusi. Separah-parah apapun tetap ada solusi. Solusi Allah yang ngatur lah. Nah, aku kan bicara pilih solusinya orang masing-masing misalnya. Rasa podo. Allah cara ngasih rezeki kita, aku bisa sampai ini lah podo. Gitu. Dan jumlahnya ya beda, bentuknya bisa beda. Bentuknya beda. Nah, jadi kalau kau nyamakan tidak iso, itu hak mutlak, hak prerogatif Allah. Ya iso awal itu marani lah iso. Ikhtiar itu namanya. Kena misalnya berarti nenggon nyaran di kondisinya kalau ini menurut sampean sih masuk akal. Mungkin kan anak sing kadang kan anak butuh pemikiran yang dukung ora iso kumpul terus di portal kabeh kan pasti anak itu kan saling kita menurut jenengan gitu. Ya yang dia selama ini berdagang ya betul berdagang, karena apapun dagangannya pasti dibutuhkan orang. Mungkin skalanya yang beda, biar membutuhkan katakanlah sehari 100, sekarang bisa 20. Ya tetap berdagang, caranya ya tetap dengan protokol yang berbeda. Kan lockdownnya kita kan ada total, tetap siang iso itu dan sebagainya, tapi tetap hati-hati jaga diri. Kan ngono. Tetap ya tetap apapun keadaannya, sing profesinya apa, misalnya kemarin lah aku ora iso aku karyawan, iya mosok ya mung karyawan iso mikir kerjaan sing wingi ra iso mikir liyane meneh, kan tak mungkin. Pasti Allah kasih solusi yang lain, asal kita itu diawali dulu, terus nudon dengan Allah dulu, lalu berupaya. Wah, yakin saya. Tetap itu jalan, tetap itu jalan. Cuman yo mau jalannya kan Allah yang ngasih, jadi tidak langsung. Ya, kan ada kisah juga, misalnya kayak lo dikontrol lah, dalam keadaan seperti ini malah dia untuk kerjaan. Lo kan lucu, malah itu dia untuk kerjaan. Apa gitu? Yo ada lah. Dan ini kisahnya. Pas urung ana virus biyen, dia malah kodang lantung, ora kerja. Begitu ana virus malah dia untuk kerjaan. Ono. Jadi hak ini benar. Macam-macam ya. Jadi kayaknya di lockdown langsung kiamat. Ya enggak, atau langsung hancur semua lululan tanda juga. Yang ngasih rezeki ini kira Allah, bukan karena lockdown terus semua rampung kan ya ora. Percayakan saja selama kita yuk ikut ini mau, tetap syukuri yang ada sekarang, lalu survive, tetap semangat, tetap cari solusi, pasti iso. Simpel sebenarnya, rasa stres lah ini nih, stres. Karena stres ini wes rasa syukur wonge. Mau stres itu wes wegah syukur karena tuntutan sing ngono. Mau stres itu kan karena dia kecewa yang sangat dalam, kan gitu. Terus ngarep-ngarep dulu. Ngarep ini. Deklek. Percuma konsentrasi percuma menurut saya. Walaupun memang tidak bisa, setiap individu kan cara pandangnya terhadap kasus kan berbeda. Tapi walaupun berbeda bukan berarti langsung tidak bisa sama, karena setiap kasus kan pasti ada garis besarnya, ada teknik untuk penyelesaiannya kan ngono. Kan ngono kan.
ada patokannya. Artinya ada ukuran untuk kebanyakan, ukuran untuk pribadi kan ono. Dan misalnya menghadapi persoalan ukuran untuk semuanya ya itu cukup dulu lah. Kita berpositif thinking dulu terhadap ini. Karena sekali lagi saya katakan kalau stres itu orang membuat solusi untuk kita. Tambah runyem malah. No. Wes ngono to. Iki wau pun nganu Gus. Mun ditandatangani. Laporan itu. Iki ta surate.